Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Halo guys, balik lagi di channel Nusantara Aviation 001. Dan hari ini kita akan melakukan full flight menggunakan pesawat Delta Airlines berjenis Airbus A321 ya guys ya. Dan di sini kita baru saja nyampai di Bandar Udara KSTS, nggak tahu di mana. Dan di sini kita akan balik ke Bandar Udara KSFO guys, bandara 3 dimensi. Ya sebenarnya banyak juga sih bandara yang 3 dimensi, bandara HAF juga bandara yang 3 dimensi. Tapi kita akan balik ke bandara yang KSFO aja, soalnya bandaranya luas ya guys ya. Dan di sini kita masih berada di Bandar Udara KSTS ya guys ya. Dan di sini sebelumnya kita akan melakukan pushback terlebih dahulu. Dan langsung saja kita keluarkan ya mobil pushbacknya. Dan tanpa basa-basi langsung saja kita pushback ya guys ya. Oke, dan di sini langsung saja kita hidupkan mesin nomor 1 ya guys ya. Oke, sedang menyalakan. Oke, ini juga harus dikontrol ya guys ya. Mobil pendereknya juga harus dikontrol ya, karena kalau nggak dikontrol malah keluar jalur ya guys ya. Oke, mesin nomor 2 juga hidupkan. Oke, berbelok. Oke, itu mesin nomor 1 baru muter ya guys ya. Kelihatan mesin nomor 2 belum berputar. Nah, itu mulai berputar ya guys ya. Oke, dan di sini bagaimana sih cara meng-start up pesawat ini? Nah, jika kalian mau terbang di Infinite Flight, kalian harus menyalakan APU ya guys ya. APU itu adalah Auxiliary Power Unit. Nah, fungsinya untuk menyalurkan tenaga atau enggak power ya guys ya. Dan juga berfungsi banget ya untuk menghidupkan mesin ya guys ya. Dan di sini kayaknya kita harusnya pesawatnya posisi kepalanya depan, harusnya ini buntutnya di belakang. Tapi nggak apa-apa, kita bisa melakukan putar balik ya di jalan ini ya, jalan taxiway. Ya aman lah jadinya. Oke, tunggu. Oke, mobilnya kok hilang? Enggak, itu mobilnya nggak hilang ya Bray, melainkan kembali ke tempatnya. Ya ke tempat asalnya sih, yang nggak hilang. Emang mobil itu kuntilanak ya? Ya enggak sih. Dan sebelum kita taksi, alangkah baiknya kita memeriksa. Nah oke, pastikan lampu pada keadaan no smoking ya. Karena di sini kita nggak boleh merokok ya guys ya di dalam pesawat. Nah, APU pastikan sudah mati karena mesin pesawat sudah menyala ya. Nah, untuk menghidupkan pesawat tentunya menggunakan APU ya guys ya. Dan ketika mesin pesawat sudah berputar dengan sempurna, kita harus mematikan APU-nya ya guys ya. Dikhawatirkan powernya berlebihan ya. Dan juga di sini kita harus memeriksa satu persatu. Oke, auto brakes masih bisa. Dan langsung saja kita coba roda dan juga rudder ya guys ya. Nah, roda ini juga sebenarnya sih rudder dan juga roda depan itu kontrolnya beda ya guys ya. Cuman ini dijadiin satu tombol ya. Mungkin di update selanjutnya lah ya. Oke, dan di sini kita harus menurunkan flaps 1 ya, jangan terlalu penuh. Yang ada nanti saat pesawat take off malah stall. Ya, stall gagal. Oke, di sini sudah aman semua. Langsung saja kita lepas rem tangannya dan langsung saja kita taksi ya guys ya. Oke, berbelok.
Oke, slow down. Oke guys, sekarang pesawat kita sudah berjalan ya guys ya. Ya iyalah, pesawatnya jalan. Masa ya pesawatnya setelah melakukan pemeriksaan langsung terbang? Itu mah before take off checklist ya. Kalau ini kan before taxi checklist. Ya nggak tahu juga sih before taxi checklist itu ada apa enggak sih. Nah, bagi pilot seperti Kapten Vincent dan lain sebagainya komen ya guys ya. Oke, kita mau ke kokpit dulu ya guys ya. Oke, ini dia kokpit. Sekarang kita sudah berada di kamera kokpit ya guys ya. Oke, di sini kita harus berbelok. Oke, nggak kelihatan soalnya di kokpit ya guys ya. Di luar lebih enak ya, kelihatan semua. Oke, belok. Oke, hampir kena ini ya, yang garis pelanggaran. Emang lagi main bola ya hari ini? Nggak juga sih. Oke, dan di sini kita harus belok ke kemana nih? Ke kanan ya guys ya. Oke, belok ke kanan. Oke, dan di sini ini dia jalan buat putar balik ya. Jadi kalau mobil pushback ini salah atau salah memperubah posisi pesawat tuh, kita ada jalan putar balik ya guys ya. Dan juga di sini kita sudah taksi, kita agak cepetin aja ya pesawatnya. Dikhawatirkan pesawatnya delay ya guys ya. Ya kalian tahu delay kan? Delay itu penundaan jam ya guys ya. Penundaan jam penerbangan ya guys ya. Oke, langsung saja kita cepetin. Dan tapi kita harus berhati-hati juga nih. Kalau kecepatan pesawat sudah di atas 30 knot, reverse thrust sudah bisa aktif ya guys ya. Dan di sini kita harus memencet rem tangan terlebih dahulu sebelum menurunkan daya dorong throttle ya guys ya. Oke, dan di sini kita sudah mulai mendekati ujung runway ya. Kita take off-nya emang harus dari ujung runway, bray. Soalnya kalau pesawatnya besar ya dan take off-nya itu di tengah-tengah runway itu belum bisa, bray. Soalnya pesawat jika take off itu harus memiliki kecepatan yang cukup ya guys ya. Cukup untuk membuat daya angkatnya begitulah, jelas ya, cukup panjang ya penjelasannya. Cukup panjang penjelasannya dan juga padat. Oke, dan juga di sini kita sudah mendekati runway ya guys ya. Oke, sebelumnya mari kita berhenti dulu ya nanti, karena kita akan melakukan before take off checklist ya guys ya. Oke, slow down dan kita belok. Oke, naikin tancap gasnya dikit saja ya guys ya. Oke, kita belok lagi. Waduh, malah ke kamera kokpit. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, belok tajam. Oke. Waduh, kemana lagi nih? Oh, ke kamera sini. Oke lah, bagus sih. Oke, rem. Oke, dan saatnya kita harus melakukan pemeriksaan sistem ya. Oke, engine aman. Oke, lampu seat belt nyalakan. Lampu len oke nyala. APU mati. Oke. Electrical HUD FVV flight data config 1 oke. Aman. Time 1 auto brakes off. Oke, auto brake jangan dihidupkan ya, takutnya pesawatnya tiba-tiba melambat. Oke, before take off sudah, before take off checklist ya, kurang checklistnya tadi. Oke, before take off checklist sudah berhasil kita lakukan guys. Langsung saja kita take off ya guys ya. Oke, ini dia, kita akan langsung ke proses take off. Dan di sini kita harus menggunakan kamera kokpit saja ya. Karena kenapa ya? Entah mengapa ya, saya ketika melakukan landing dan juga take off di Infinite Flight memang harus menggunakan kamera kokpit ya. Soalnya saya fokusnya itu guys adanya di kamera kokpit. Sedangkan taksi atau jalan ke tempat parkir atau jalan ke runway itu saya enaknya pakai kamera yang luar. Oke, tanpa basa-basi
Tancap gas, langsung tancap ya guys ya. Ya jangan kenceng-kenceng juga sih, pelan-pelan aja. Oke, sampai 85. Oke, sudah 85 ya guys ya. Oke, kita sesuaikan dengan garis centerline. Oke, pastikan tidak lewat dari garis centerline. Oke, V1. Oke, udah V1 kali ya. Oke, V1 rotate. Oke, pelan-pelan. Oke, landing gear up. Alright. Oke, sudah di ketinggian 200 ya. Ya, ini kan kita baru take off ya, jadinya ketinggiannya masih rendah. Dan di sini kita harus menaikkan flaps ke posisi semula ya guys ya. Oke, kita sudah terbang di ketinggian 600 ya guys ya. Dan di sini kita akan memulai untuk menyalakan autopilot ya guys ya. Oke, langsung saja autopilot on. Dan langsung saja kita pilih LNAV GPS. Oke, dia secara otomatis langsung belok ya guys ya. Karena flight plan sudah kita atur sebelum kita terbang ya guys ya. Oke, agak slow down ke 70% ya guys ya. Soalnya kecepatannya sudah 335 tadi ya guys ya. Itu beresiko mengalami overspeed ya guys ya. Oke, kita terus menaik ke ketinggian 3000. Dan sekarang sudah di 3500, 600 dan seterusnya lah ya. Pokoknya ketinggiannya naik terus ya guys ya. Dan di sini kita akan melihat jalurnya ya. Jalur pesawat kita dan oke, itu dia pesawat kita. Wah, sudah jauh ya guys ya. Ya nggak tahu juga sih. Oke, di sini kita masih jauh ya guys ya. Ya emang masih jauh sih. Oke, spoilers, flight. Oke, demi memperlambat kecepatannya ya. Soalnya sudah di 345 tadi ya. Kan beresiko overspeed ya. Oke, lihat map lagi. Oke, kita sudah di jalur yang sesuainya ya guys ya. Jalur yang sesuai. Oke. Wah, dikit lagi nih nyampe. Perasaan kita baru aja terbang ya. Oh, masih lama ya guys ya. Oke, ini masih lama ya guys ya. Oke. Dan di situ dia Bandar Udara KSFO ya guys ya. Kalau nggak salah ini letaknya di Prancis ya guys ya. Ya kalau saya nggak salah ya. Kalau saya salah ya mohon dimaafkan. Karena hari ini sedang puasa. Hehe. Ya oke, lanjut ke penjelasan ya guys ya. Oke, dan di sini kita masih dalam keadaan ini ya. Waduh, pesawat kita sudah di keadaan tinggi 10.000 ya. Langsung saja kita turunin FS-nya. Oke, turunkan sedikit sampai 0. Ya, mungkin sampai 0 bisa kali ya. 100. Oke, sudah 0. Oke, spoilersnya flight terus ya, soalnya saya takut pesawatnya overspeed ya. Oke, slow down lagi ke 66. Oke, dan di sini wow. As you can see here, pemandangannya sangat indah ya guys ya. Indahnya pemandangan, banyak pesawat-pesawat lewat. Wah, ada bulan juga ya guys ya. Wah, bulan setengah ya guys ya. Setengah terlihat, setengah tak terlihat. Wah. Dan di sini kita sudah di mana nih? Waduh, kok hilang? Pesawat kita kok hilang? Nggak hilang ya guys ya. Tuh pesawatnya lewat no. Wah, kalau kita makin ngezoom makin cepet ya guys gerakannya. Wah, lumayan cepet ya, boleh nih. Oke, perlihat jalur. Oke. Wah, lama ya kalau kita ngezoom ya. Adalah kita perbesar aja. Oke, masih lumayan jauh ya guys ya. Oke. Mungkin segini aja kali ya.
Oke, langsung saja kita memperlambat kecepatan pesawat ke 50%. Dan langsung saja maksud saya turunkan flap 1. Oke, flaps 1 activated. Oke, kecepatannya mulai melambat ya guys ya. Oke, langsung saja pilih spoiler armored. Ya, spoiler armored ini berfungsi banget nih untuk memecah gaya angkat sehingga pesawat lebih cepat touchdown ya. Jadi kita pilih aja duluan spoilers armored. Oke, flaps kedua. Oke, waduh masih di 300 ya. Mau gak mau kita harus menurunkan daya dorong throttle sampai kecepatan pesawat ini 199 knot ya guys ya. Oke, kita lihat ke autopilot, turunkan ketinggian. Oke, pelan-pelan ya. Oke, sudah di minus 1000. Oke, kita turunkan lagi jadi minus 1500. Oke, masih jauh ya guys ya. Tapi kalau kita zoom, kecepatannya itu sangat luar biasa ya guys ya. Luar biasa maksudnya. Lesetan itu ya guys ya. Oke, kita naikin lagi menjadi 2000 mana sih tadi? Oke, ini udah 2000. Oke, ini masih di 200-an ya. Oke, dan kecepatannya terus memperlambat. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja mematikan autopilot ya guys ya. Karena kenapa? Pesawat kita mau mendarat, bray. Kebanyakan dari pilot itu mendaratkan pesawat itu menggunakan metode yang manual ya guys ya, atau mengemudikan sendiri. Tapi kecuali kalau pesawatnya lagi mengudara nih di atas langit ya, biasanya itu autopilot yang kerja. Wah, ini alasan gua pengen jadi pilot, yang kerja autopilot, yang digaji saya. Enggak juga sih, tapi enaknya jadi pilot itu kita bisa melihat pemandangan yang indah di langit setiap hari. Ya enggak setiap hari juga sih, terkadang juga sehari itu total jam terbang yang dimiliki oleh pilot itu maksimalnya 9 jam ya. Minimalnya sih libur gitu, bray. Dan di sini waduh masih jauh ya guys ya. Perasaan masih jauh ya. Mungkin kita tancepin gas aja kali ya, 50% aja. Oke, kita mulai turun. Flaps 3 aktif. Oke, ini pesawatnya mulai mengangkat-ngangkat ya, soalnya flapsnya sudah di posisi flaps 3 ya. Jadi semakin turun flaps yang diturunkan, maka semakin tinggi gaya angkat yang dimiliki. Oke. Waduh, kita keluar jalur guys. Bentar, saya belokin dulu. Alright, kita belokin dulu. Nah, oke, pesawatnya mulai belok. Oke, pelan-pelan, jangan sampai back angle. Oke, belok lagi. Waduh, nyaris kelewat guys. Oke, mau gak mau kita harus ngidupin autopilot sih. Oke, kembali sejajar. Oke, mencoba untuk menyesuaikan ya guys ya. Oke, heading ke 192. Oke, heading ke 192 ya, coba dulu. Waduh, heading ke 192 kayaknya nggak bisa deh. Mau nggak mau autopilot harus disengage. Langsung saja kita lakukan secara manual ya guys ya. Oke, pelan-pelan. Oke, flaps full. Oke, sekarang flaps sudah penuh ya guys ya. Dan di sini kita akan melihat rute-rute pesawat kita. Waduh, pesawat kita mana guys? Wah, kita terlalu awal guys beloknya guys. Oke, lurusin lagi. Kurasa di situ bandaranya. Nah, itu dia guys, di pulau situ guys ya. Oke, kita masih terlalu awal ya beloknya ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya, mau gimana ya guys ya, namanya juga game ya.
Ya pilotnya sih juga masih pemula. Oke, 163 ya guys ya. Oke, langsung saja kita turunkan roda ya guys ya. Landing gear ya guys ya. Landing gear itu artinya roda pendaratan ya. Yang gak jago bahasa Inggris harus belajar lagi ya bahasa Inggris. Karena pilot itu harus pandai bahasa Inggris ya guys ya. Soalnya misalnya kalian ingin menjadi pilot pesawat luar negeri nih, yang nyetirnya ke luar negeri lah misalnya, tentunya kalian harus memiliki bahasa Inggris yang sangat matang ya, atau pembelajaran bahasa Inggris yang sangat matang ya, bahkan lebih matang dari lebih matang dari apa ya? Ya nanti pokoknya saya jelasin lah. Kenapa saya jelasinnya nunda-nunda mulu ya? Ya mau gimana ya guys ya, bingung soalnya. Oke, waduh kecepatannya malah naik ya guys ya. 185, 86, 87, 88, waduh jangan sampai 200 ini ya guys ya. Mengerikan nih kalau sampai 200. Oke, autopilot. Oke, pesawatnya ngebelok ya guys ya. Oke, naikin throttle. Oke, dikontrol juga ya. Wah, seru juga ya. Seru juga ya, soalnya baru pertama kali ya saya melakukan full flight di Infinite Flight ya. Biasanya juga bikin konten tentang butter landing, terus gua tambahin sound Swiss 001 ya, yang 150 40 30 20 10 butter. Nah itu ya guys ya. Ya biasanya sih begitu ya guys ya, nambahin sound lagunya Swiss 001. Tapi kali ini karena bosen ya, bikin dari kemarin bikin butter landing, smooth landing terus ya, akhirnya keluarlah ide untuk melakukan full flight ya guys ya. Oke, tapi ini landingnya agak hard ya guys ya, soalnya ya you know kan saya masih pemula. Oke, kita sudah mendekati bandar udara KSFO. Langsung saja kita naikin throttle ke 55% ya guys ya. Oke, prepare to landing. Oke, kita zoom dulu agar jelas. Oke, itu dia bandaranya ya guys. Oke, kita tunjukin dulu. Nah itu dia guys. Nah itu guys, bandaranya lumayan bagus ya, soalnya 3D ya guys ya. Bandaranya 3 dimensi. Oke, 170, slow down. Oke, 50% aja lah ya. 50% setidaknya sudah cukup. Oke, control. Oke, di sini kita sudah di ketinggian 2000 ya guys ya. Tadi terakhir kali terbang itu ketinggian di 10.000 ya guys ya. 10.000. Wah, itu ketinggian pesawat atau uang jajan. Uang jajan murid-murid sekolah ya. Ya 10.000 ya. Tadi kalau nggak salah 10.000 ya guys ya. Oke, di sini kita sudah mulai mendekati bandar udara KSFO. Oke, prepare to landing. Oke, kita pastikan lampu seatbelt menyala. Oke, sudah menyala. Lampu oke, aman, lampu aman. Oke, APU masih mati. Oke, mesin juga masih aman. Oke, naikin throttle 55%. Lebihan tadi 56 tadi ya. Oke, 55% nih guys ya. Soalnya 55% itu throttle yang pas untuk kecepatan pesawat ya. Throttle 55% ini perfect untuk throttle yang digunakan untuk saat landing sih. Ya walaupun
walaupun agak sulit ya melakukan landing saat throttle 55% ya. Kadang pesawatnya naik ya guys ya. Soalnya saya lupa mindahin spoiler ke armored. Dan kali ini saya sudah ingat ya mindahin spoiler ke armored. Oke, prepare to landing. Oke, bersiap-siap. Oke, bersiap-siap. Pendaratan seperti Ryanair akan terjadi. Yeay. Waduh. Oke, pelan-pelan kontrol. Oke. Waduh, kita masih ketinggian. 50, 40, 30, 20, 10. Oke. Wow. Oke, waduh. Kayaknya kita Oke, hard banget ya guys ya. Waduh, malah terbang lagi. Terbang lagi dong. Wah. Wah, full flight yang sangat seru. Oke. Oke, itu tadilah pertunjukan Ryanair landing ya guys ya. Wow. Wah, seru sekali ya. Oke, mari kita balik. Nah, aman kan? Aman kan? Nah, gimana landingku? Sangat smooth kan? Pasti pilot Ryanair menganggap itu tadi sangat smooth ya. Wah, smooth banget ya. Saking smoothnya penumpangnya sambil berguncang-guncang sambil menikmati landingnya yang sangat smooth ya. Ya, oke. Langsung saja kita pergi ke tempat taksi ya. Bukan taksi ya yang mobil ya guys ya. Taksi yang jalan itu ya guys ya. Taksi itu kondisi di mana pesawat itu berjalan di jalanan. Ya iyalah, masa jalan di rumput. Ya, kondisi di mana pesawat berjalan menuju runway dan juga ke tempat parkir ya guys ya. Ya, itu dia tadi ya full flight yang sangat lucu ya. Bahkan saking lucunya landingnya sangat smooth ya guys ya. Pilotnya profesional nih bos. Weh. Sungguh ini ya sangat seru ya landingnya. Oke, kita harus mencari tempat parkir terlebih dahulu ya guys ya. Oke, di situ kita sudah menemukan tempat parkir. Langsung saja kita menuju ke tempat tersebut ya guys ya. Oke, slow down. Oke, naikin throttle. Oke, tinggal rem aja santai. Oke, naikin lagi. Belum perfect ya. Oke, nah, akhirnya kita sampai di Bandara KSFO. Oke, langsung saja kita hidupin APU dan juga matikan lampu safety bell ya guys ya, dan matikan mesin nomor 2 dan juga memiliki maksudnya mengkoneksikan jembatan Garbarata ya. Oke, dia berjalan sendiri. Update terbaru nih, keren banget sumpah. Oke, dan di sini kita akan mengecek sistem-sistem yang masih hidup ya. Oke, kita matikan sistem ini dulu, master battery. Oke, auxiliary power unit dihidupkan ya guys ya. Karena ini berfungsi, karena APU itu berfungsi untuk menyalurkan energi ya guys ya. Oke, kita pindah kamera dulu ya. Nah, oke, nah ini baru kamera yang bagus. Oke guys, itu dia video gue melakukan full flight di game Infinite Flight guys. Gimana landing saya? Sangat smooth kan? Oh iya dong, kata pilot Ryanair. Oke, sekian full flight hari ini berakhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe apabila kalian suka dengan video ini ya guys ya. Dan jangan lupa memberi komentar, kritik, dan juga saran di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dan terima kasih.
you.